Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat berkat. Karena hingga hari ini kita belum batal puasa ke-10. Perasaan hitungan saya ke-10. Mudah-mudahan tidak kurang tidak lebih paling 20 hari lagi. Tapi 10 hari itu adalah sepertiganya dari jumlah saum berarti. Karena ahli matematik kalau 30 sepertiganya ya 10 begitu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dari ke-10 hari hampir puluhan, hampir ratusan, bahkan ribuan definisi atau terminologi tentang saum atau puasa. Ada saum atau puasa menurut bahasa gitu. As-saum, terus puasa Ramadan, saum Ramadan gitu. Ada istilahi atau makna yang lebih peristilahan, bukan perkata, tapi ragam makna itu sederhana. Ada yang sabar, apa itu? Saum itu sabar. Ada imsak, menahan dari apa? Menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, menahan apa? Menahan keinginan, kenikmatan gitu. Nafsu juga ya bahasanya itu. Atau paling tidak nafsu untuk tidak ngomelin istri lah gitu Mas Andi. Karena selama sebelum puasa kita yang diomelin sama istri kan. Nah bulan puasa kadang-kadang istri yang sering kita omelin karena ngebangunin sahur mulu ya, padahal kita ngantuk gitu. Bangun, ya bangun sahur. Kadang-kadang kita terlalu banyak begadangnya, maka sahurnya tidak ini. Tetapi saya akan berbicara sedikit makna puasa bagi kebanyakan lah. Kebanyakan puasa itu ya sabar saja. Ternyata kesabaran itu bukan sekedar bahasa yang enak diucap tapi susah dilakukan gitu. Tetapi bukan nilai sabarnya. Sabar itu sering diomong tetapi tidak pas gitu. Pak Wadek 1, Pak Dr. Maimun itu sering ngomong sabar ke saya. Itu tidak pas gitu. Gitu, ngomong ke saya sabar-sabar itu harusnya bagaimana? Jadi saya itu perasaan paling sabar gitu. Nah, ternyata kesabaran itu datangnya itu bukan dari orang lain gitu. Datangnya dari diri sendiri. Itu dari diri sendiri itu faktor utama. Saya nggak tahu menurut ahli yang lain kesabaran itu dilahirkan oleh faktor eksternal atau internal. Kalau saya, karena itu komunikasi interpersonal, sebetulnya komunikasi yang dilakukan di dalam diri sendiri. Wis, saya ngomong Pak Karjan sabar, enggak bisa. Sabar tuh milik dia sendiri sebetulnya. Baru kemudian ada faktor eksternal. Sabar itu, jadi kalau sabar sudah dikelola oleh sendiri, itu yang paling berat memang. Nah baru kemudian sabar itu pada lingkungan terkecil gitu. Bisa gak sabar itu dipengaruhkan oleh faktor eksternal yang kecil gitu. Nah Pak Wadek 1 bisa juga benar ketika nyuruh sabar. Karena kenapa? Dia punya tanggung jawab secara individu. Nah baru saya katakan Pak Wadek 2 itu Pak Wadek 1 boleh mengajak saya sabar setelah dirinya dulu dia bersabar. Gitu.
enak ngajak-ajak sabar saya, sampean aja sabar-sabar gitu ngadepin mahasiswa. Biasanya saya ribut begitu. Kalau saya kan sabar ngadepin dia ngadepin mahasiswa. Tapi kalau ini nyuruh sabarnya ke saya, dia harusnya disuruh sabar juga tuh sama mahasiswa. Sabar Pak, ojo marah-marah, kita kan bodoh dari sananya, harusnya begitu gitu. Jadi begitu. Jadi nah ternyata kalau yang nyuruh sabar itu adalah pribadi yang sudah sabar, itu melekatnya cepat gitu. Beda kalau Mukti Ali yang nyuruh sabar kan, ya Mas Bimo ya, susah untuk diikutinnya. Tapi kalau istrinya Mas Bimo sabar, nah karena udah tahu Mas Bimo istrinya sabar betul. Tapi kalau ngomongnya Mukti Ali, iya Pak Mukti itu nggak pernah sabar kok, nyuruh saya sabar, paling dia ngegerutu begitu. Nah kemudian tadi setelah pribadi betul atau sabar, baru kemudian tingkat persaudaraan yang terkecil. Kalau misalnya dilihat dari ini ya paling tidak sesama warga IAIN Salatiga kita harus sering memberikan atau mengajak kesabaran gitu loh. Belum boleh kita ngajak kesabaran yang ada di Salatiga kalau pribadi yang ada di UIN Salatiga, IAIN Salatiga belum sabar. Maka sebetulnya saya ngajak kebaikan itu rada naik turun, karena kadang-kadang saya membaca diri saya sudah baik apa tidak begitu toh. Kadang-kadang ngajak ke masjid Pak Bahroni saya juga nggak enak itu, karena belum lebih baik dari Pak Bahroni. Nah kalau Pak Bahroni ngajak saya, ayo Pak Mukti ke masjid, pas, karena dia memang tidak pernah ketinggalan jamaahnya gitu ya. Kalau saya manut saja. Nah baru kemudian kalau misalnya secara pribadi, personal atau individual sudah baik, bersabar, terus kita juga mengingatkan pada komunitas yang terkecil, paling tidak se-IAIN, sekampus, sekeluarga besar IAIN, baru kita ngajak ke masyarakat umum. Barulah berceramah pakai YouTube gitu ya kan, pakai media sosial gitu, biar tidak sakit hati kalau dibalikin atau dikomentari tidak baik-baik gitu. Mungkin itu saja. Apa yang perlu diperjuangkan oleh kita adalah tetap dengan puasa ini adalah kawah candra di muka untuk diri kita masing-masing, menempa diri kita masing-masing. Kita patut bersyukur karena tiap tahunnya selalu dipertemukan, dan mudah-mudahan untuk selalu dipertemukan dengan Ramadan, karena Ramadan itu adalah sebuah bulan yang diharapkan kalau bisa model begini semua gitu. Ramadan semua orang nggak ngerokok, semua orang nggak ngopi, semua yang jualan kasihan nggak dapat duit, dan yang jualan air aqua tidak laku-laku karena kita tidak puasa 11 bulan atau 12 bulan, bisa dibayangkan gitu. Tapi nikmatilah yang 1 bulan ini, karena imbalannya lebih berlipat-lipat ganda di bulan ini. Mudah-mudahan kita ikhlas dibarengi dengan sabar, dan mudah-mudahan kita sampai pada pintu kemenangan, yaitu pribadi yang fitri, pribadi yang bersih dari perbuatan yang kotor atau perbuatan yang membatalkan atas eksistensi kita sebagai manusia. Itu saja, karena saya akan mengikuti taraweh bersama LPM ke Batang, dan saya cukupkan saja. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datang dari pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya mudah-mudahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.